Pak Fran, juga teman-teman, ini ada satu closing statement yang menurut saya ada cerita sedikit yang menurut saya ini sangat bagus untuk kita resapi bersama. Saya siapkan dulu. Ya. Mudah-mudahan ini juga membantu dari kita semua. Ya, ini ada satu kisah tentang perubahan karakter yang menarik. Ya, apapun kita, ya, itu sedang menuju puncak. Persiapkan dari dini sangat, ya, karena kita memerlukan dan tabah perubahan karakter itu sakit kadang-kadang, tapi yakinlah bahwa pada suatu saat ketika kita sampai puncak, perubahan karakter juga kita jadi lebih baik, itu akan menjadi sesuatu yang bisa kita wariskan ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Ini ada satu kisah menarik tentang perubahan seseorang yang mempunyai karakter yang 180 derajat ya berubahnya dan heroik ya. Kita simak. Easy Eddie adalah seorang pengacara terkenal di kota Chicago, Amerika Serikat. Sampai-sampai dia dipercaya menjadi pengacara mafia besar di Chicago yang bernama Al Capone. Dia adalah benar-benar pengacara ulung yang begitu menguasai hukum, dan dia memiliki begitu banyak koneksi untuk menggunakan manipulasi begitu rupa. Tak peduli apapun yang dituduhkan pada Al Capone dan anak buahnya, polisi tidak dapat menghukum dan memenjarakannya. Dan karena begitu ulungnya, dia begitu bernilai. Para mafia memberi begitu banyak uang, sehingga dia bisa memiliki segalanya, termasuk jet pribadi. Dia juga memiliki properti di seluruh blok kota, dengan rumah-rumah yang mewah, begitu banyak. Dan juga mobil-mobil terbaik, yang apapun yang terbaik. Anak laki-lakinya bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi Easy Eddie kemudian berpikir, aku sudah bisa memberikan kepada anakku semua yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi ada satu hal yang aku belum berikan kepada anakku. Aku belum memberikan anakku contoh sebagai seorang bapak yang bisa dibanggakan anaknya. Dia memikirkan hal itu, dan Easy Eddie sampai pada suatu kesimpulan. Satu-satunya hal yang dapat dia berikan kepada anaknya, seorang bapak yang bisa memberikan warisan nama baik. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk membantu pemerintah memenjarakan para mafia, karena mafia membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dulu Eddie membebaskan para mafia itu. Mafia membuat orang-orang kecanduan narkoba dan alkohol, yang dulu Easy Eddie yang membebaskannya. Dia membantu FBI untuk memberikan kesaksian, dan banyak dari mafia-mafia itu dijebloskan ke penjara. Dia tahu dengan pasti bahwa dia bisa dihukum dengan apa yang diperbuatannya. Suatu hari ketika ia mengendarai mobil, ada mobil lain yang mendekat dan terdengar suara rentetan tembakan. Beberapa orang dengan senapan mesin
mengisi tubuhnya dengan banyak peluru, dan akhirnya ia terbaring mati. Dia membayar harga yang sangat mahal untuk memberitahu anaknya, Bapak yang dapat dibanggakan. Itu harga yang sangat mahal. Tapi bagi dia, hal itu adalah harga yang setimpal. Saya akan ceritakan cerita yang lain. Ada seorang pria. Dia adalah seorang pilot Angkatan Udara Amerika. Selama Perang Dunia Kedua, dia bertugas di kapal USS Lexington. Dia lepas landas dari kapal itu bersama skuadron dengan 6 pesawat lain untuk pergi berperang dengan Jepang. Pada waktu mereka terbang di langit, mereka baru menyadari bahwa seorang di kapal lupa mengisi tangki bahan bakarnya. Kemudian dia berkomunikasi melalui radio kepada pemimpin skuadron dan berkata kepada kepalanya bahwa dia harus kembali. Pemimpinnya menjawab, "Kamu kembali ke skuadron, kapal tetap meneruskan perjalanannya." Di dalam perjalanan kembali, dia melihat 9 pesawat pembom Jepang datang untuk menyerang dan menenggelamkan kapal USS Lexington, di mana ratusan awak ada di dalamnya. Dia hanya sendiri. Di hadapannya ada 9 pesawat pembom Jepang. Dia memutuskan bahwa saya harus menghentikan mereka. Mereka karena tidak ada satupun di dalam kapal yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia mulai mendebaki pesawat-pesawat Jepang itu dengan keterbatasan bahan bakar yang dia miliki. 2 di antaranya berhasil ditembak jatuh. Ketika dia mulai kehabisan peluru pesawat, dan pesawat Jepang itu terus menembakinya. Dia begitu antusias dan tidak merasa takut. Dia terbang begitu rupa sehingga bisa merusak sayap dan ekor pesawat Jepang itu. Akhirnya setelah 5 dari pesawat berhasil jatuh, 4 pesawat yang tersisa berpikir, kita berhadapan dengan orang gila. Mari kita pergi menjauh. Pilot Amerika ini akhirnya kembali ke kapal dengan pesawat yang compang-camping, dihujani peluru. Dia menyelamatkan kapal USS Lexington beserta awak kapalnya yang berjumlah ratusan orang. Akhirnya pilot ini orang pertama yang dianugerahi memperoleh penghargaan Medal of Honor, di mana dia adalah penghargaan yang nama pilot itu adalah Butch O'Hara, yang namanya dipakai sebagai bandara internasional Chicago, Amerika. Dia salah satu dari pahlawan terbesar dalam sejarah Amerika karena kemampuannya mengorbankan nyawanya untuk hal-hal yang lebih. Yang membuat cerita atau kisah ini menjadi menarik adalah Butch O'Hara adalah anak dari Issy Edward O'Hara, pengacara terkenal yang mengorbankan nyawanya untuk memberikan teladan warisan nama baik bagi anaknya.
Itulah fondasi yang kuat. Apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Begitu banyak orang mengejar dunia, tetapi melupakan nilai yang diberikan, karakter yang diberikan kepada anak-anaknya. Di bisnis ini, Bapak Ibu semuanya, di bisnis networking ini, 3i Network, kita tidak cuma memberikan sesuatu yang positif, sesuatu yang berharga buat anak kita melalui materi yang kita dapatkan, tetapi karakter kita itu juga akan dilihat anak-anak kita, karena kita tidak saja memberikan yang terbaik buat keluarga kita, tapi juga nilai-nilai itu, karakter kita, rahmat dan kasih sayang dan cinta yang mengalir melalui kita adalah kontribusi terbesar, adalah contoh yang bisa kita teladankan kepada anak kita dan untuk kehidupan ini. Terima kasih. Itu dari saya. Sampai jumpa di puncak sukses. Tetap semangat dan pasti keren. Oke, luar biasa sekali sharingnya, ya sangat menginspirasi sekali dengan cerita-cerita dari Pak Dwi tadi ya. Saya merasa seperti berada dalam satu seminar motivasi Pak Dwi. Terima kasih banyak Pak Dwi atas materinya, bagaimana nasib kita bisa berubah asal kita mau berbenah diri, merubah karakter begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dwi, dan ya, sama-sama Pak Frans. Sampai jumpa lagi di acara-acara ke depan. Jangan bosan Pak Dwi untuk berbagi ya Pak Dwi ya. Luar biasa.